Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Nah, saat ini saya sedang berada di sentra vaksin bersama BUMN, tepatnya di Istora Senayan. Program ini adalah kerjasama antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan dan Pemda DKI, dan Indonesia Healthcare Corporation atau IHC yang bertujuan untuk mendorong percepatan program vaksinasi nasional. Sentra vaksinasi bersama sudah dimulai dari tanggal 8 Maret hingga 4 bulan ke depan. Dengan pencapaian yang sudah divaksin hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 50.000 orang dalam waktu 9 hari. Nah, untuk yang mau tahu kegiatan ini lebih lanjut, follow langsung IG-nya di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN. Berita kedua dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN terus mengupayakan percepatan distribusi vaksin ke segala lini masyarakat. Kali ini, Bio Farma bekerja sama dengan Kadin dengan menandatangani PKS program vaksin gotong royong. Program vaksin gotong royong diperuntukkan bagi karyawan atau karyawati perusahaan-perusahaan swasta peserta vaksin gotong royong, termasuk keluarganya. Pendanaan dari program vaksin gotong royong ini akan ditanggung oleh perusahaan peserta vaksin gotong royong di mana tempat mereka bekerja. Sedangkan Kadin akan berperan untuk pengumpulan data karena sasaran penerima vaksin adalah dari perusahaan-perusahaan swasta peserta vaksin gotong royong. Berita ketiga dari Kementerian BUMN adalah 21 BUMN klaster dana reksa dan PPA telah menandatangani nota kesepahaman sinergi pembentukan holding untuk mengefisiensikan rantai pasok sesuai dengan visi Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir. Upaya pembentukan holding ini adalah untuk menanggulangi ketimpangan dividen yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN pada tahun lalu. Kementerian BUMN menunjuk dana reksa sebagai holdingnya adalah untuk membina, memperbesar aset perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya, sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan negara. Nah, sekarang kita masuk kepada produk terbaik BUMN minggu ini. Kereta rel listrik produksi PT Inka bernama KRL KFW diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Stasiun Tugu Yogyakarta pada awal Maret 2021 yang lalu. KRL ini akan dioperasikan untuk jalur Yogyakarta hingga ke Solo, serta terdiri dari 4 kereta dalam satu trainset. Pada tahun 2013, KRL ini juga dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan di area Jabodetabek dan kini KRL KF telah mengalami banyak perubahan, keseluruhan interior maupun eksteriornya. Antara lain penambahan corak batik di berbagai sisi dan material-material kursi yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan para penumpangnya. Saat kondisi normal, satu transit KRL ini dapat menampung hingga 670 penumpang. Sedangkan pada kondisi penuh di luar masa pandemi, KRL ini dapat menampung hingga 954 penumpang. Berita kedua dari BUMN datang dari Krakatau Steel. Krakatau Steel mengekspor 20.000 ton baja ke Eropa pada bulan Maret 2021. Dan ditargetkan untuk pengiriman di tahun 2021 adalah sebesar 100.000 ton. Melalui pelabuhan Cigading yang dimiliki oleh PT Krakatau Bandar Samudra, ekspor baja ke Eropa sudah berjalan dengan baik. Pengiriman ke Portugal sebanyak 7.500 ton, kemudian Spanyol dengan total hampir 7.000 ton, serta Italia sebesar 6.000 ton. Pada tahun ini diperkirakan terjadi peningkatan volume penjualan hot roller steel dan cold roller steel hingga 2.040.000 ton dengan target ekspor 155.000 ton atau meningkat 17,20% dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Berita ketiga dari BUMN datang dari PLN. PLN kembali memberikan harga spesial biaya penyambungan tambah daya melalui program Super Electric Life dengan super hemat UMKM. Dengan program ini, pelanggan hanya perlu membayar sebesar Rp202.100 untuk penambahan daya sebesar 2.200 volt sampai 11.000 volt. Melalui Super Electric Life, harga spesial diberikan kepada konsumen yang membeli peralatan elektronik tertentu dengan akumulasi pembelian senilai minimal Rp200.000 di marketplace atau di distribution channel yang bekerja sama dengan PLN. Kemudian untuk program super hemat UMKM, harga spesial diberikan kepada merchant atau mitra bisnis dari e-commerce yang bekerja sama dengan PLN tanpa pembelian alat elektronik apapun.
Berita keempat datang dari beberapa BUMN. Yang pertamalah Wika Manufacture, PT Pindad dan PT Len telah meluncurkan motor listrik yang diberi nama Gesit di Kendari, Sulawesi Tenggara. Motor kolaborasi BUMN ini dibekali sebuah baterai yang mampu mencapai kecepatan maksimal 70 km per jam. Saat baterai terisi penuh, sepeda motor ini akan dapat menempuh jarak 50-100 km. Namun, bila ingin melakukan perjalanan lebih jauh, maka terdapat sebuah slot lagi agar dapat dipasang baterai tambahan. Kedepannya, pihak PLN akan menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun pengganti baterai kendaraan listrik umum. Jadi pengendara tidak perlu khawatir kehabisan energi baterai di perjalanannya. Berita kelima BUMN datang dari Mandiri. Bank Mandiri meluncurkan inovasi aplikasi Living by Mandiri. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari Mandiri Online dan tentunya akan mempermudah akses layanan keuangan secara lengkap, termasuk ke biller, dan nantinya akan ke produk-produk anak perusahaannya Bank Mandiri. Seiring dengan kebijakan pembatasan aktivitas sosial akibat dampak corona, Bank Mandiri akan terus melakukan transformasi secara digital dan layanan perbankan tak lagi terbatas pada fisik kantor bank, sehingga segala informasi dapat diakses dan dimanfaatkan kapan saja, di mana saja oleh nasabah melalui aplikasi platform digital ini. Berita keenam BUMN datang dari Peruri. Peruri mengekspor perdana uang kertas Soles ke Peru sebanyak 30 juta billion dari total pesanan dalam kontrak sebanyak 520 juta billion. Uang kertas Soles Peru dicetak dengan fitur security dan teknologi pencetakan uang kertas terkini. Selain itu, pada aspek desain, uang ini memiliki nilai estetis yang tinggi serta gambar yang sangat detail. Sebelumnya, Peruri juga telah mengerjakan beberapa produk untuk luar negeri. Di antaranya pencetakan uang untuk negara Nepal, Argentina, dan Somalia. Tidak hanya itu, pencetakan perangko juga dilakukan untuk Nepal dan Filipina, termasuk pencetakan pita cukai untuk Nepal dan Pakistan, serta pencetakan paspor untuk Sri Lanka. Berita ketujuh BUMN datang dari BNI. BNI meluncurkan program milenial Smart Farming di Desa Narawita, Kabupaten Bandung pada hari Rabu yang lalu, 10 Maret 2021. Program ini bertujuan untuk menciptakan petani-petani muda yang memiliki kapabilitas untuk mengelola pertanian dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi pertanian. Dalam program ini, para petani didorong untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital, Internet of Things, dan Artificial Intelligence di sektor pertanian. Dengan adanya program ini, hasil budidaya pertanian dapat semakin meningkat dengan biaya yang semakin efisien, sehingga masyarakat tidak hanya terbantu secara ekonomi, namun juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi petani-petani muda. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.